Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fil Adab wal Wasaya Al-Ilmiyah. Kitab yang berisi bait-bait syair terkait dengan adab dan wasiat di dalam ilmu, apakah pengajaran ataupun sebagai pelajar. Kita di pertemuan terakhir sudah masuk di judul yang disebutkan oleh penulis, Al-Wasiyah bi Kitabillahi Azza wa Jal. Berwasiat untuk selalu memperhatikan kitabullah. Kita sudah baca bait yang pertama, bait yang ke-87. Yaitu ucapan beliau, wa bitadabburi wat tartili fatlu kitaballahi la siyama fi hindisil ad-dulami. Ini sudah di pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjut di bait syair yang berikutnya, bait yang kedua di judul ini dan bait yang ke-88 dari mandhumah ini. Kata beliau rahimahullah, hakim barahinahu wa'mal bimuhkamihi hillan wa hadran wa ma qad haddahu akimi. Kata beliau rahimahullah, wasiat kedua terkait dengan kitab Allah, hakim barahinahu. Berhukumlah burhan-burhan dengan burhan-burhan yang ada dalam Al-Quran. Hujjah-hujjah. Dalil-dalil yang ada di dalam kitabullah, jadikanlah itu hakim di dalam kehidupan kita di dunia ini. Wa'mal bimuhkamihi. Beramallah dengan ayat-ayat yang muhkam di dalamnya, ayat-ayat yang jelas, terang maknanya. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang muhkam, nampak jelas, terang maknanya, dan ada ayat yang mutasyabih. Samar bagi sebagian orang maknanya. Tidak samar secara mutlak, tapi sebagian orang samar maknanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran. Minhu ayatun muhkamatun. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Wadihul makna wad dalalah. Jelas makna dan kandungannya. Jelas makna dan kandungannya. Hunna ummul kitab. Ini disebut induknya Alkitab. Tempat kembalinya yang tidak jelas. Wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabih. Yang samar maknanya terhadap sebagian orang.
Maka kata beliau wa'mal bimuhkamihi. Beramallah dengan yang muhkamnya. Kalau mutasyabihnya apa yang harus kita lakukan? Nanti beliau akan sebutkan. Apa sikap kita terkait dengan ayat-ayat yang tidak jelas. Kita tidak paham maknanya dan kandungannya. Ada nanti tuntunannya. Hillan wa hadron wa ma qadahaddahu akimi. Amalkan penghalalannya. Demikian pula pengharamannya. Wa ma qadahaddahu akimi. Tegakkanlah batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar menegakkan hurufnya dari sisi tajwid, tapi juga menegakkan perintah dengan melakukannya, larangan dengan meninggalkannya. Ini wasiat yang sangat mendalam dari penulis rahimahullah ta'ala untuk kita. Karena tujuan kita belajar Al-Quran adalah bukan hanya sekedar membacanya saja. Bukan hanya sekedar mengindahkan bacaannya yang sesuai dengan tajwidnya. Kita tegakkan makhraj dan sifat dari huruf-hurufnya. Bukan hanya sekedar itu. Tujuan Al-Quran ini kita pelajari adalah untuk kita amalkan. Kita laksanakan apa yang diperintah. Dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Dan apa yang dilarang tinggalkan. Ini tujuan kita. Yang dibawa oleh Rasul kepada kita Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang boleh bawa lakukan. Ambil itu. Dengan mengamalkannya. Dan apa yang dilarang. Maka tinggalkan. Maka tinggalkan. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam Musannaf Abdul Razzaq dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pentingnya ini kita mengamalkan apa yang kita baca dari Al-Quran, bukan hanya sekadar membacanya. Ketika belum menafsirkan ayat, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang berberkah untuk mereka tadabburi ayat-ayatnya. Dan agar supaya orang-orang yang memiliki hati itu mengingatnya. Kata beliau, "Wa ma tadabburu ayatihi illa tiba'uhu bi'amalihi." Tidaklah dikatakan mentadaburi Al-Quran itu kecuali dengan mengikutinya dengan amalan. Tadaburi itu kita baca dan kita amalkan kandungannya. Bukan hanya sekedar baca saja.
Bukan hanya sekedar baca saja. Dan beliau katakan wallah ma huwa bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududi. Demi Allah, bukan yang diinginkan dengan tadabbur ayat Al-Quran adalah dengan menghafal hurufnya tapi telantarkan kandungannya. Batasan-batasan yang disebutkan di dalamnya. Halal haramnya. Perintah dan larangannya. Itu bukan hafal Quran. Makanya para sahabat mereka hafal 10 ayat mereka tidak lanjut. Kecuali setelah dipahami maknanya dan amalkan kandungannya. Amalkan kandungannya. Walaupun cuma sekali itu para salaf. Walaupun cuma sekali. Iya. Ini yang beliau katakan. Sampai beliau berkata hatta inna ahadahum la yakun. Sampai ada salah seorang dari mereka yang berkata, wallahi laqad qara'atul Qur'ana kullahu wa ma uskitu minhu harfan wahida. Kata Al-Hasan Al-Basri ini. Ini di zaman Al-Hasan Al-Basri. Zaman kita sekarang ini lebih lagi. Sampai ada salah seorang dari mereka berkata, demi Allah saya telah membaca Al-Quran seluruhnya. Tidak ada satu huruf pun yang saya luputkan. Tidak ada satu huruf pun yang saya luputkan. Kata beliau, waqad asqatahu kullahu. Dia telah hilangkan semuanya. Padahal dia telah membaca semuanya. Tapi beliau bilang dia telah menghilangkan semuanya. Dia belum baca sama sekali. Ma taro lahu fil Qur'ani min khuluqin wala amal. Selama kamu belum melihat pada orang itu akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan amalan yang sesuai dengan Quran. Itu baru. Iya, kalau ada orang yang berkata saya sudah hafal semuanya. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kita melihat akhlaknya jauh dari Al-Quran. Anggaplah contoh. Hafal Quran tapi isbal. Contoh ringan. Gak usah kita contoh berat. Ada orang hafal Quran. Juara. Nasional atau juara sudah internasional. Tapi isbal. Merokok. Apa kita akan bilang dia hafal Quran? Kan bukankah ada ayat di Quran. Yang Allah katakan. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul? Ambil. Memang. Isbal tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kan ada di sunnah. Kalau dia penghafal Quran. Pasti dia amalkan apa yang dibawa oleh Rasul. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau ada orang bilang sudah hafal Quran. Tapi tidak ada akhlaknya Quran. Tidak ada amalannya. Maka sungguh dia tidak hafal. Dia tidak hafal. Ini yang beliau katakan. Sampai yang lebih kata beliau hatta inna ahadahum la yaqul. Sampai hingga ada salah seorang dari mereka berkata wallahi inni la aqra'u surata fi nafasin wahid. Ada ini orang yang berkata, demi Allah dia bilang, saya mampu membaca satu surat itu dengan satu nafas. Dengan satu nafas. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Wallah ma huwa bil qurra. Demi Allah, dia bukan qurra. Walaupun dia mampu membaca satu surat dengan satu nafas. Dia bukan qurra. Walabil ulama apalagi, bukan ulama yang seperti itu. Walal hukama, walal wara'ah. Bukan pula hukama, bukan pula orang yang wara'. Wa matakanal qurra yakulun mitla hada, la kassarallahu fil muslimina min haula. Kata beliau, kapan ada dari ahli qiraah yang seperti ini ucapannya? Yang berkata seperti ini, bahwa mereka fokusnya kepada bacaan saja. Seperti para ulama sekarang menyinggung qurra asy-syabab. Diistilahkan seperti istilah itu. Qurra asy-syabab. Orang-orang baca Al-Quran, ya
dari para anak muda yang membaca Al-Quran. Yang dia pedulikan bagaimana nadanya bagus. Iya. Walaupun sudah keluar dari hukum tajwid. Pokoknya pedulinya nadanya. Ini makom apa? Ini makom apa ini yang saya mau baca? Sekarang seperti itu. Orang yang seperti itu, kata beliau, la katsarallah, semoga Allah tidak memperbanyak mereka fil muslimin, di tengah kaum muslimin yang seperti itu. Yang diperbanyak itu adalah orang hafal Quran dan paham maknanya. Yang mampu mengamalkan dan menyampaikan kandungannya. Orang yang berhukum dengan hukum yang ada di dalamnya. Ini yang kita minta diperbanyak. Kalau mereka yang seperti ini, semoga tidak diperbanyak. Karena ini akan merusak agama. Bahkan tidak sedikit dari mereka mencari makan dengan Quran yang dia punya. Dengan bacaan yang dia lakukan. Ini tercela bukan terpuji. Nah, ini nasihat terkait dengan kitab Allah. Berhukumlah dengan isinya. Iya, tegakkan batasan-batasannya. Tegakkan batasan-batasannya. Kemudian beliau berkata di bait berikutnya. Watlub ma'anihi bin naqlis sorihi wala. Takut biro'yika wahdar batosha muntakimi. Kata beliau berikutnya. Wasiat berikutnya. Watlub ma'anihi. Carilah. Tuntutlah. Pelajari makna-makna Al-Quran. Bin naqlis sori. Dengan penukilan yang jelas. Apakah dengan Quran. Atau dengan hadits Nabi SAW. Atau dengan qaulus salaf. Ucapan para sahabat. Karena Al-Quran itu menafsirkan. Ayat yang lain. Satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Demikian pula Nabi SAW menafsirkan Al-Quran. Dan para sahabat mereka menafsirkan Al-Quran. Makanya nanti ada penukilan dari salaf rahimahullahu ta'ala seperti dari murid-murid para sahabat. Nanti kita akan sebutkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, murid dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Mereka memahami Al-Quran itu dengan penukilan yang jelas. Penukilan yang jelas itu adalah Quran. Demikian pula hadis Nabi SAW dan asar dari sahabat. Kenapa kita tambahkan asar sahabat? Bukankah mereka sama dengan orang-orang setelahnya? Tidak sama. Mereka menyaksikan Al-Quran itu turun. Mereka tahu itu turun di mana, saat keadaan apa, Nabi sedang apa kejadiannya. Jadi penukilan mereka itu juga penting. Ditambah lagi seluruh para sahabat itu udul. Ya, mereka orang-orang yang adil, tidak berpendapat dengan hawa nafsunya, dengan pandangannya. Maka cari maknanya dengan penukilan yang jelas. Di sana banyak tafsir. Yang menafsirkan Al-Quran dengan penukilan. Iya. Dengan penukilan. Apakah dengan mengatakan bahwa ini penukilan dari ini. Atau hanya langsung membahasakannya. Hanya langsung membahasakannya. Terus beliau ingatkan. Wala takut biro'yik. Yang kamu masuk dalam menafsirkan Quran dengan pendapatmu. Iya. Jangan. Baca tafsir Quran dengan tafsiran Quran juga. Atau tafsirnya Nabi SAW. Atau tafsirnya sahabat. Jangan masuk dalam menafsirkan Al-Quran dengan pendapatmu. Wahdar batosha muntakimi. Hati-hati dari siksaan yang menyiksa, yaitu siksaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau jelaskan thariqah, cara kita untuk mendapatkan tafsir Quran. Penjelasan tentang ayat yang kita baca. Kita bisa cari penjelasannya dengan ayat yang lain, atau dengan hadits-hadits yang sahih dari Nabi SAW, atau dari para sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan mengambil langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau ingatkan tadi, hati-hati menafsirkan Quran dengan pendapat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan hal itu. Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan berucap atas nama Allah dengan apa yang kita tidak tahu, yang tidak ada penukilan yang jelas, itu adalah termasuk dosa yang paling tinggi dari urutan dosa. Iya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal bagyi bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tiada lain yang Rabbku haramkan adalah al-fawahish. Hal-hal yang keji, apakah nampak ataupun yang tersembunyi. Dosa, melampaui batas tanpa hak. Dan kalian menduakan Allah. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal yang Allah tidak turunkan burhan, hujjah padanya. Setelah syirik. Jadi pertama fawahish, kemudian dosa, kemudian melampaui batas, kemudian syirik. Setelah syirik, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang Allah juga haramkan yang paling tinggi adalah kamu berucap atas nama Allah dengan apa yang kamu tidak tahu. Tidak ada penukilan sorry, tapi dia berpendapat dengannya. Ini perkara yang paling tinggi dosanya, lebih tinggi daripada syirik. Lebih tinggi daripada syirik. Na'udzubillah. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, mereka tidak pernah berbicara tentang Al-Quran dengan pendapat atau sangkaan. Dengan pendapat atau sangkaan. Dinukil oleh Ibn Abi Syaibah kisah dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah ditanya tentang ayat wa fakihatan wa abba. Ini ayat di surat Abasa. Beliau ditanya, apa maknanya wa abba? Beliau bilang ayu samain tudilluni wa ayu ardin tukilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang mampu menaungiku? Bumi mana yang mampu menampungku? Kalau saya berucap dalam kitab Allah apa yang saya tidak tahu. Ini waronya mereka. Mereka tidak mau bilang kalau dia tidak punya ilmunya. Ini Quran. Ini Quran. Dan penukilan dari mereka sangat banyak.
tentang hal-hal yang seperti ini. Bahwa mereka tidak berbicara tentang Al-Quran. Tentang tafsir Al-Quran. Dengan pendapat. Ini mereka berbeda dengan kadang orang-orang sekarang. Tidak tahu bahasa Arab tapi ditafsirkan Quran. Makanya jangan heran kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Karena seperti itu. Iya, karena seperti itu. Nah, ini Quran ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apakah terkait dengan kandungan lafadznya? Iya. Atau terkait dengan bacaannya. Karena Quran ini adalah riwayah. Bukan diroyah. Quran ini bukan kajian secara bahasa saja. Tapi ini periwayatan. Dari Nabi, Nabi meriwayatkan. Ya, menurunkan kepada sahabat. Sahabat menukil kepada tabi'in sampai kita. Quran ini adalah riwayat. Quran ini adalah riwayat. Ini harus dipahami. Makanya kita tidak boleh masuk dengan sekedar tahu saja bahasa Arab. Tahu saja bahasa Arab tidak boleh kita masuk. Karena kalau hanya tahu bahasa Arab tanpa membaca tafsir dari para ulama yang menukil tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan ucapan sahabat. Itu kita tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Makanya kata beliau, "Fama alimta bimahdin naqli minhu fakul wakil ilallahi ma'na kulli mumbahimi." Ini adab, wasiat yang bagus terkait dengan Al-Quran. Apa yang kamu ketahui maknanya dengan murni penukilan. Yang kamu tahu karena murni penukilan. Kenapa kamu tahu tafsirnya? Quran di ayat yang lain mengatakan seperti ini. Kenapa kamu tahu maknanya? Nabi jelaskan seperti ini. Kenapa kamu tahu maknanya? Sahabat jelaskan seperti ini. Utamanya sahabat-sahabat yang memang didoakan, direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk tafsir Quran. Seperti Ibn Abbas. Seperti Ibn Abbas. Didoakan oleh Nabi SAW untuk diajarkan ta'wil, tafsir. Baca penukilannya. Maka apa yang kamu tahu bimahdin naqli minhu. Dengan murni penukilan. Jangan bilang ayat ini menurut saya tidak boleh. Itu sudah tercela. Ini murni kita nukil dari penukilan. Fakul. Maka berucaplah dengan ucapan itu. Ketika antum menjelaskan Quran, jelaskan. Apa ayat yang menjelaskan ayat itu? Apa hadis yang menjelaskan hadis itu? Apa kalam sahabat? Wakil ilallahi ma'na kulli mumbahimi. Wakilkan kepada Allah. Wakilkan kepada Allah. Setiap makna yang masih samar. Ketika kita tidak tahu itu maknanya, wakilkan kepada Allah. Maksudnya ucapkanlah Allahu a'lam. Kalau tidak jelas, katakan Allahu a'lam. Jangan berkata atas nama Allah kalau tidak punya ilmunya. Nah, itu tercela. Sudah kita sebutkan tadi ayatnya. Wa antakunu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berucap atas nama Allah apa yang kamu tidak tahu. Hati-hati, itu dosa yang paling tinggi lebih daripada syirik. Maka kalau samar maknanya, bagi kamu, wakilkan kepada Allah. Ucapkan Allahu a'lam. Iya. Katakan wallahu a'lam. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kisah bagus, Masya Allah. Dari Abdullah bin Mas'ud. Rahmahullah. Radiyallahu ta'ala an. Dinukil oleh murid beliau, Masruq. Beliau berkata, kunna inda Abdullah bin Mas'ud. Julusan wahu muttaji' bainana. Kami, itu para murid, para tabi'in.
termasuk masruk di dalamnya. Duduk di sisi Abdullah bin Mas'ud sementara beliau berbaring. Beliau sedang berbaring. Fa'atahu rajulun faqala ya Aba Abdurrahman. Maka ada seorang datang kepada beliau berkata, wahai Abu Abdurrahman. Nama kunyah dari Abdullah bin Mas'ud. Inna qasan inda abwa bikinda yakusu wa yaz'umu annahu ayatud dukhan taji'u. Fata'khudu bi anfasil kuffar wa ya'khudul mu'minina minhu kahayatiz zukam. Wahai Abu Abdurrahman, ada di sana tukang kisah di pintu Kindah. Mengkisahkan, dia mengatakan bahwa ayat dukhan akan datang dan mengambil ya jiwa-jiwa kafir dan mengambil juga jiwa-jiwa mukmin seperti flu. Seperti zukam. Tiba-tiba dia flu, meninggal. Ada katanya seperti itu. Dia seperti itu, dia katakan. Dia berucap seperti itu. Maka faqala Abdullah wa jalasa wa huwa ghadban. Abdullah ibn Mas'ud belum berkata, tadinya berbaring, belum duduk dan marah. Belum berkata ya ayuhan nas ittaqullah. Ini tukang kisah. Belum marah, belum berkata wahai sekalian manusia ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Man alima minkum syai'an falyakul bima ya'lam. Siapa di antara kalian mengetahui sesuatu, ada ilmu, katakan, ucapkan yang ditahu. Ucapkan yang ditahu. Waman lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Apa yang tidak ditahu bilang Allahu a'lam. Jadi kalau tidak ditahu, ya ucapkan Allahu a'lam. Fa innahu a'lamu li ahadikum ayyaqulu lima la ya'lam. Allahu a'lam. Fa inna Allah qala li nabiyhi kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Itu yang beliau katakan. Sesungguhnya ya dia paling tahu terhadap salah seorang dari kalian. Ada orang yang lebih berilmu daripada kalian. Tapi dia katakan yang dia tidak tahu Allahu a'lam. Allah berkata kepada nabinya, katakan, saya tidak meminta kepada kalian gaji. Wa ma ana minal mutakallifin. Saya bukan termasuk orang-orang yang takalluf. Yang menjawab dengan apa yang saya tidak tahu. Itu yang saya sampaikan yang saya tahu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudah lewat bersama kita penukilan dari Abdullah bin Umar terkait dengan waktu penjelasan terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Beliau katakan ilmu salasa, ilmu itu cuma ada 3. Kitabun natik, Quran, kalamullah, wa sunnatun madiyah, sunnah Nabi SAW, wala adri, dan ucapan saya tidak tahu. Itulah ilmu. Kalau ada Quran yang kita tahu, ya bilang Quran Allah berfirman. Atau ada hadits kita katakan Allah, Nabi SAW bersabda. Kalau tidak ada, katakan tidak tahu. Jangan berucap dengan apa yang kita tidak tahu, bilang tahu. Iya, kita harus tahu kalau kita tidak tahu. Kita harus tahu bahwa kita ini tidak tahu ketika kita tidak tahu. Tidak boleh, ya, kita berucap tentang apa yang kita tidak tahu. Tentang apa yang kita tidak mengetahuinya. Ini wasiat juga yang bagus terkait dengan kitab Allah. Untuk berbicara tentang Al-Quran, kita butuh ilmu. Iya, kita butuh ilmu. Apakah ilmu itu yang kita tahu dari Quran?
semisal dengannya atau dari sunnah atau dari ucapan sahabat. Ketika kita tidak punya itu, maka ucapkan Allahu a'lam. Dan hindari yang namanya berjidal. Masuk berdebat tentang Al-Quran, tapi kita tidak tahu masalahnya. Beliau katakan, dan ini bait terakhir yang kita ambil di malam hari ini, kata beliau, "Tsummal mira fihi kufrun fahdaronhu wala." Tsummal mira fihi kufrun fahdaronhu wala. Yastahwiyannaka aqwamun bizaygihimi. Kata beliau, "Tsummal mira fihi kufrun fahdaronhu." Al-mira, berdebat tentang Quran itu adalah kekafiran. Hati-hatilah. Wala yastahwiyannaka aqwamun mizaygihim. Dan sampai sekelompok orang menipu kamu dengan kesesatan mereka. Dan sampai aqwam, sekelompok orang yang pandai berbicara dengan akalnya, menipu kamu dengan kesesatan mereka. Iya. Ini mendukung bait sebelumnya. Jangan berdebat dalam Al-Quran yang akan mengantarkan orang itu ragu tentang Al-Quran. Atau bahkan orang akan mendustakan Al-Quran. Gara-gara kita kalah dalam berdebat. Gara-gara kita kalah dalam berdebat. Nabi Sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la tujadilu fil Qur'an fa inna jidalan fihi kufrun. Jangan berjidal dalam Al-Quran. Tentang Al-Quran. Karena jidal tentang Al-Quran itu kekafiran. Adalah kekafiran. Dan juga salah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi." Apa yang kalian tidak tahu dari Al-Quran, kembalikan ke yang tahu. Enggak usah kita perdebatkan. Kalau memang kita tidak tahu, kembalikan ke yang punya ilmu tentang itu. Iya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Nazal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Fama araftum minhu fa'amalu. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi." Al-Quran itu turun di atas 7 bacaan. Berdebat tentang Al-Quran itu kekafiran. Belum katakan 3 kali. Apa yang kalian tahu, punya ilmu tentangnya, amalkan. Apa yang kalian tidak tahu, belum punya ilmu tentangnya, maka kembalikan kepada yang tahu. Kembalikan kepada yang tahu. Dan sampai kita pergi berdebat tentang Al-Quran, tentang apa yang kita tidak tahu. Terus di sana ada orang yang lebih pandai berbicara, kita tertipu dengan pembicaraannya. Sehingga kita terfitnah dengan subhatnya dan kita ikut dengan pendapatnya. Hati-hati. Ini yang harus kita hindari yang seperti ini. Kata beliau, pahdaronhu. Hati-hati, hindari yang seperti itu. Hindari yang seperti itu. Yang kita tahu amalkan saja. Yang kita belum tahu, kita cari tahu. Kita belajar lagi. Iya, kepada orang yang mengetahuinya. Kita bertanya kepadanya. Kita bertanya kepadanya. Nanti akan ada, kita akhirkan penukilan dari Mujahid di bait 93 nanti. Terkait dengan yang samad. Wa ma tasyabah fafawwid
Wa matasyaba fawwid lil ilahi wala takut. Fakauduka fihi mujibun naqami. Nanti kita akhirkan di situ. Insyaallah ta'ala. Ini yang kita ambil di pertemuan ini, alhamdulillah beberapa bait syair yang kita baca tentang wasiat terkait dengan kitabullah. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang di bait berikutnya. Di bait 92 dan yang berikutnya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.